Dan kini kita akan simak agenda ekonomi dari Asia. Pemirsa, ada data soal neraca perdagangan Hong Kong, kemudian juga ada data soal hasil rapat Dewan Stabilitas Keuangan atau BOK Bank of Korea. Kemudian juga dari indeks survei usaha atau BSI manufaktur Korea Selatan di bulan Januari, dan juga produksi industri Korea Selatan secara year on year di bulan November, dan ada data soal penjualan retail Korea Selatan secara month on month di bulan November, dan penjualan retail Jepang secara year on year di bulan November. Kemudian dari Amerika Serikat ada data soal klaim pengangguran awal Amerika Serikat, ada data soal inventory bahan bakar minyak Amerika Serikat. Dan berikutnya pemirsa, kita akan lihat agenda emiten yang menarik untuk kita cermati. Ada Adaro yang menggelar kum dividen tunai interim, Demas akan melakukan pembayaran dividen tunai, IPCC DPS dividen tunai. Dan update dari pembukaan bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini, pemirsa, seperti Anda dapat saksikan di layar televisi pagi hari ini, untuk bursa-bursa utama Asia dibuka mix. Nikkei melemah 0,5% di level 33.513, sementara STI Singapura menguat 0,81% di level 3.196. Kospi Korea dibuka menguat 0,4% dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 1,74%. Dan untuk berbincang pagi hari ini di segmen Market Buzz di Power Breakfast, kami sudah tersambung melalui video conference. Ada Mbak Rafika Primadesti Blodela, Research and Advisory Manager dari Bimani. Apa kabar Mbak Rafika? Halo, selamat pagi Mas Vicky, kabar baik Alhamdulillah. Mas Kabar gimana? baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Mbak Rafika. Nampaknya kemudian saya menangkap vibe-vibe optimis nih ya menjelang akhir tahun. Walaupun mungkin secara transaksi ya sideways ataupun landai-landai saja begitu ya. Tapi analisis Iya, Anda seperti apa Mbak Rafika terkait dengan IHSG yang kemarin baru mau menembus 7.300 tapi kemudian ditutup di level di bawah 7.300 gitu. Apa yang Anda baca dari pergerakan ini? iya betul Mas Vicky. Jadi tadi seperti yang Mas Vicky katakan ya, sebetulnya memang sekarang ini vibes-vibesnya tuh udah akhir tahun, mungkin ya investor udah banyak yang liburan gitu kan ya. Walaupun kalau misalnya kita bicara tentang investing gitu kan, tentunya kalau hari bursa masih buka ya itu bukan hari libur ya bagi investor, jadi tetap bisa bertransaksi. Tapi basically kalau kita lihat emang pergerakan IHSG itu sebetulnya bagus sekali Mas Vicky di akhir bulan ini ya, terutama dan juga di bulan Desember ini ya sebetulnya. Jadi kalau kita perhatikan kemarin betul IHSG itu sebetulnya udah on trajectory ya ke 7.300 gitu, jadi udah sempat 7.289 sekitar jam 11 pagi gitu, cuma akhirnya ditutupnya di 7.245. Dan tapi kalau kita perhatikan ya tentunya itu masih menguat ya sebetulnya dari hari sebelumnya, dan juga kalau di minggu lalu IHSG itu sebetulnya naik juga 0,65%. Jadi sebetulnya meskipun memang dari segi transaksi kalau kita perhatikan trading value itu mungkin kalau di akhir-akhir hari bursa terakhir ini ya menjelang akhir tahun itu mungkin sekitaran 10 triliun gitu-gitu ya, 10 sampai 15 triliun. Sedangkan kalau misalnya kita perhatikan di tanggal 15 kemarin itu sempat 20 triliun lebih gitu. Jadi memang udah sedikit mereda gitu volume dan juga trading value-nya. Cuman sebenarnya kalau kita perhatikan dari pergerakan IHSG-nya sendiri dan juga pergerakan aset berisiko secara general itu sebetulnya sangat baik, Mas. Oke. Artinya memang ini cukup sebuah pergerakan yang kemudian sudah terprediksi sebelumnya. Tapi kalau bicara ke awal tahun 2023 secara proyeksi Anda menargetkan IHSG di target berapa Mbak Rafika, dan sejauh mana ini kemudian mungkin akan cukup mendekati lah ya dari target yang Anda targetkan, atau mungkin jauh malah? Saya rasa sih ini kan sebenarnya 2023 itu tinggal 2 hari bursa lagi ya, Mas Vicky. Saya rasa mudah-mudahan kita berdoa ya memang IHSG ini bisa close di atas 7.300 sih. Dan itu pun inline juga dengan konsensus dari investment houses gitu ya, dan juga partner-partner Bimani gitu yang saya juga discuss gitu. Jadi memang mudah-mudahan bisa close di atas. Baik, oke. Ya. Lalu apa saja sih yang menjadi concern secara sentimen lah ya? Apakah itu kemudian datangnya dari domestik dan juga global yang nampaknya ini masih jadi perhatian lah, walaupun secara sisa perdagangan masih tersisa 2 hari lagi, Mbak Rafika?
Ya, memang sebenarnya tantangan dari minggu ini itu selain tadi ya vibes-nya udah lebih laid back gitu dari segi investornya, tapi juga memang sentimennya itu memang cenderung minim sih Mas Vicky. Jadi kalau kita perhatikan sebetulnya kalau dari domestik sebenarnya cenderung adem-adem aja gitu ya minggu ini. Paling kalau dari global itu data yang penting itu sebenarnya hari ini Mas. Jadi nanti malam gitu ya sekitar jam 8 malam itu akan rilis data initial jobless claims Amerika Serikat. Which is kan kalau kita memang perhatikan biasanya data-data tentang tenaga kerja Amerika Serikat ini jadi salah satu proksi yang penting ya bagi The Fed untuk menentukan kebijakan moneter berikutnya. Nah konsensusnya ini sedikit naik sih nanti. Jadi dari minggu yang berakhir di 16 Desember itu 205.000 angkanya. Nanti diekspektasikan itu naik sedikit ke 210.000 di minggu yang berakhir di 23 Desember. Itu sih kira-kira sebenarnya sentimen di minggu ini. Baik, secara proyeksi juga secara konsensus ataupun mungkin banyak kemudian yang menyampaikan perkiraan pasar saat ini menunjukkan bahwa peluang lebih dari 150% bahwa The Fed 80% maksud saya bahwa The Fed kemungkinan akan mulai menurunkan suku bunga pada bulan Maret mendatang. Dan lebih dari 150 basis poin pelonggaran diperkirakan akan terjadi sepanjang tahun 2024. Sejauh mana ini nampaknya juga akan mengatrol penutupan bursa global di akhir tahun dan juga akan menguatkan terjadinya January effect, Mbak Rafika. Yes. Ini sangat penting sih sebetulnya ya perannya sekarang dalam menggerakkan market gitu. Jadi kalau kita perhatikan sendiri kan mungkin kalau berbicara sangat jangka pendek ya dari Jumat kemarin juga di awal minggu ini gitu. Jadi kita perhatikan tuh Wall Street tuh rally gitu. Kenapa? Karena memang baru keluar data di Amerika Serikat juga personal consumption expenditure yang mana jadi proxy juga yang penting bagi The Fed gitu ya untuk menentukan kebijakan moneter mereka. Itu memang udah mulai kepala dua nih kalau misalnya kita lihat headline-nya yang juga annual rate-nya ya. Jadi ini tuh udah di angka 2,6%, ini lebih rendah dari konsensus 2,8% maupun 3% di Oktober. Jadi angka di November nih udah semakin dekat gitu dengan target The Fed yang mana adalah 2% gitu kan. Nah, jadi ini emang sukses banget bikin Wall Street rally dan bahkan S&P 500 itu tuh udah kurang dari 0,5% lagi itu akan mencapai rekor baru nih Mas Vicky. Jadi itu akan mencapai level tertinggi sejak Januari 2022 gitu. Nah, kalau nanti memang S&P 500 itu bisa hit level itu berarti confirm nih bahwa S&P 500 ini udah berada di bull market nih sejak kemarin bottoming out di Oktober 2022. Jadi ini pun pastinya yang namanya Amerika Serikat itu sebagai perekonomian terbesar juga gitu. Jadi kiblat juga ya bagi negara-negara lain termasuk Indonesia. Jadi mudah-mudahan dengan optimisme ini di Amerika Serikat, di Indonesia juga kita bisa bergelora nih sampai dengan tutup tahun gitu Mas. Oke, baik. Karena secara sentimen di global sendiri ada data-data yang kemudian nampaknya positif dan diperkirakan akan mengatrol kinerja dari IHSG. Dan juga kalau kita lihat data historical IHSG pada saat masuk ke tahun politik juga pergerakannya secara kumulatif positif begitu ya. Nah, sejauh mana khususnya ya dua sentimen tersebut dapat cukup secara signifikan lah menguatkan dari pergerakan IHSG di awal-awal tahun 2024. Ya. Sangat signifikan sih Mas Vicky. Jadi tadi mungkin nambahin juga ya. Tadi kan Mas Vicky mengatakan bahwa iya market itu mengekspektasikan bisa ada penurunan rate atau suku bunga dari The Fed itu di 2024 sampai 150 basis point gitu. Karena ini sebenarnya memperlihatkan bahwa pelaku pasar itu sebetulnya bahkan lebih optimis lagi dari The Fed loh. Jadi The Fed sendiri itu di dot plotnya yang terbaru itu sebetulnya mereka memproyeksikan 3 kali 25 basis point penurunan suku bunga gitu di 2024 gitu kan. Nah, jadi market ini lebih optimistik dan ini bisa kita lihat memang pergerakannya kalau masih kita perhatikan sebetulnya valuasi dari saham Amerika Serikat itu sebenarnya secara general tuh udah tinggi ya. Jadi kalau kita ngomongin S&P 500 juga sebetulnya valuasinya udah tinggi. Jadi sebetulnya pelaku pasar itu sempat mengkhawatirkan hal tersebut gitu. Jadi wah ini udah rally begitu kencang gitu. Kira-kira apakah investor akan take profit gitu, apakah eventually akan turun lagi, tapi sampai sekarang kita perhatikan kan masih naik gitu ya. Jadi ini memang sebenarnya saat dimana saya rasa pasar itu bertindak itu tidak 100% sesuai dengan teori. Jadi ada psikologis yang main di sini bahwa memang euforia terkait dari
prospek pemotongan suku bunga di 2024 ini sangat tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pemilu juga, betul kata Mas Wiki ya, secara historis ya memang IHSG itu ya bervariasi, cuman memang cenderung menguat gitu sebelum pemilu ya. Dan ini ya kita bisa mengekspektasikan penguatan juga ya kali ini, apalagi kalau sekarang kan pemilunya itu nggak cuma pilpres aja gitu, tapi sebenarnya banyak sekali elections yang akan terjadi di 2024. Dan kalau Mas Uki tahu sebenarnya di 2024 itu banyak sekali loh negara yang akan melangsungkan pemilu, dan Indonesia itu kan pemilunya di awal tahun ya, jadi di 14 Februari 2024 gitu. Dan itu menurut saya tuh jadi satu poin plus lagi. Kenapa? Karena dengan pemilu yang ada di awal tahun itu jadinya kita bisa melihat certainty itu datang lebih cepat di pasar Indonesia. Jadi kepercayaan investor, terutama investor asing ya, terhadap Indonesia itu bisa semakin cepat terbentuk itu dibandingkan dengan misalnya pemilunya itu tuh terjadi mungkin lebih late. Saya rasa seperti itu sih Mas Wiki. Baik, secara psikologis juga market menyikapi apa yang kemudian terjadi di Amerika Serikat, meningkatkan optimisme mereka bahwa kemudian The Fed akan menurunkan tingkat suku bunga acuannya, tapi sebetulnya juga ada data-data terkait dengan ekonomi dari Amerika Serikat sendiri yang juga mungkin mengindikasikan bahwa nampaknya The Fed akan mengerem kebijakan menaikkan tingkat suku bunga acuannya. Anda sebelum tadi dialog kemudian kita lakukan, Anda menyampaikan bahwa market obligasi juga Anda kemudian cermati begitu ya. Nanti mungkin kita akan bahas sedikit sejauh mana ini kemudian menjadi satu hal yang juga menarik untuk kita bahas di akhir tahun, Mbak Rafika. Dan pemirsa tetap sama kami, saja kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, dan saya masih berbincang bersama Mbak Rafika Primadesti, Research and Advisory Manager dari Bimani. Kita akan bahas sedikit mengenai obligasi. Tadi Anda sempat sampaikan bahwa laid back vibes juga ini nampaknya terjadi di obligasi begitu ya. Mendekati akhir tahun atau kemudian, atau kita sudah di akhir tahun to be exact, atau kita kemudian bahas bagaimana sebetulnya tahun 2024 juga mungkin most likely kurang lebih dampak-dampaknya atau mungkin secara proyeksi juga mungkin kurang lebih sama seperti yang Anda tadi sampaikan terkait dengan IHSG. Atau mungkin berbeda proyeksinya soal obligasi, Mbak Rafika? Iya, Mas Wiki, saya rasa 2024 ini akan jadi tahun yang baik sih untuk both saham dan obligasi gitu. Jadi kan emang kalau di 2023 sebenarnya kemarin prediksi-prediksi pelaku pasar itu sempat meleset ya. Jadi kan pada memprediksikan sebenarnya dari awal tahun, rate cut itu akan dimulai di 2023 gitu kan. Jadi itu sempat diekspektasikan di agak-agak awal tahun, nggak awal tahun sih, mungkin pertengahan tahun ya gitu. Terus akhirnya meleset, sampai akhir tahun ternyata belum diturunkan gitu. Tapi kalau misalnya di 2024 ini bedanya kan kita udah melihat the light at the end of the tunnel nih baratnya gitu. Jadi kita udah melihat bahwa ya kalau melihat keadaan sekarang gitu kan, inflasinya udah mendingin sedemikian rupa gitu, dengan unemployment rate yang kondusif juga gitu kan ya. Dan mungkin resesi Amerika Serikat yang tadinya banyak pelaku pasar juga yang beropini bahwa itu akan terjadi, ya sekarang kenyataannya ternyata ekonomi Amerika Serikat juga masih strong gitu. Jadi kita agak ekspektasikan sih di Bimani bahwa memang akan terjadi soft landing ya sebetulnya di Amerika Serikat, dan juga ini akan ya berimbas pada The Fed pada akhirnya akan memangkas suku bunga sih di 2024 gitu. Nah ini pastinya akan berdampak baik ya terhadap minat risiko, dan secara khusus juga saham dan obligasi. Jadi jawabannya adalah both untuk saham dan obligasi itu dampak dari pemangkasan suku bunga ini sama-sama akan positif sih Mas gitu. Oke, artinya juga akan mendapatkan buah yang manis begitu ya dari dampak pengereman dari kebijakan suku bunga acuan dari The Fed sendiri. Oke, kalau kita bicara mengenai proyeksinya cukup positif, tapi apakah itu berlaku secara general atau spesifik untuk beberapa jenis obligasi, Mbak Rafika, dan mana yang kemudian nampaknya menarik, apakah obligasi pemerintah atau government bonds ataupun corporate bonds atau private bonds atau mungkin retail bond juga akan menarik? Iya, saya rasa sebetulnya akan lumayan merata sih Mas Vicky. Mungkin malah justru ya yang saya encourage untuk pemirsa sekalian itu sebetulnya adalah lebih berani aja atau lebih risk on aja sih di 2024. Jadi mungkin kalau ngomongin obligasi baik itu corporate bonds maupun obligasi pemerintah dan juga obligasi retail gitu ya, mungkin yang lebih perlu diperhatikan adalah durasinya malah gitu. Jadi durasi ini kan tentunya berkaitan dengan juga multiplier gitu ya, atau pengali dari nanti potensi upside-nya berapa. Jadi kalau yield-nya turun berapa gitu kan, nanti dikalikan dengan durasinya, maka itulah potensi upside dari harga obligasinya gitu. Jadi saya rasa mengetahui bahwa ya memang pasar ini udah melihat bahwa
wah jelas nih bahwa memang akan ada pemangkasan suku bunga. Why not kita meningkatkan sih menurut saya ya mungkin ibaratnya level resiko kita gitu. Jadi misalnya tadinya kita mungkin banyak berinvestasi di obligasi yang durasinya lebih rendah, mungkin bisa memanjangkan durasinya gitu. Dan jadi untuk outlook-nya sendiri kan sekarang juga kondisi fiskal kita di pemerintah Indonesia itu juga baik gitu kan ya. Jadi untuk issuance dari government bonds ke depannya mungkin tidak akan sebesar sebelumnya gitu kan, karena memang udah nggak dibutuhkan untuk sebesar itu lagi. Jadi supply yang berkurang ini tentunya akan berpengaruh juga kepada harga yang naik. Kira-kira gitu sih Mas Vicky. Oke, lalu bagaimana dengan perusahaan milik pemerintah lah ya yang beberapa waktu yang lalu ini sempat menjadi concern lah dari berbagai macam kalangan, begitu salah satunya adalah dari investor sendiri terkait dengan challenges untuk membayar utang terkait dengan obligasi begitu ya. Sejauh mana Anda melihat ini sebagai satu hal yang menarik untuk dicermati dan apa pelajaran yang bisa diambil Mbak Rafika? Iya, jadi memang sih kalau kita bicara tentang jenis obligasinya ya, kalau misalnya kita membandingkan antara corporate bonds dan juga government bonds, itu kan mereka sebenarnya punya tipe resiko yang berbeda gitu. Jadi kalau misalnya corporate bonds memang lebih ke credit risk ya, jadi bagaimana kemampuan dari emitennya sendiri untuk nantinya membayar hutangnya gitu kan. Tapi kalau misalnya government bonds mungkin resikonya kalau saya lihat kan sebetulnya kalau dari segi kemampuan pembayaran tentunya kan pemerintah Indonesia prudent ya gitu. Cuman mungkin resikonya itu lebih dari market risk gitu. Jadi pergerakan dari valuasi marketnya sendiri gitu. Nah ini saya rasa perlu dicocokkan sih dengan karakteristik masing-masing investor ya. Jadi silahkan dinilai aja kira-kira lebih bisa bear risk yang mana gitu ibaratnya. Tapi tadi tentunya yang di mention Mas Vicky itu sangat penting juga ya untuk kita note gitu ya, karena tentunya ya ini satu fenomena yang udah berlangsung beberapa waktu juga, dan kita perhatikan juga sebenarnya itu juga berpengaruh juga, saling berpengaruh gitu terhadap saham dari emitennya juga gitu kan. Jadi ini ya perlu diwaspadai sih pemirsa gitu ya. Mungkin kalau saya boleh mungkin bukan memberikan saran ya, tapi maksudnya sedikit beropini gitu ya. Kalau untuk pemilihannya sendiri, kalau saya pribadi sih, saya lebih menyukai obligasi pemerintah sebetulnya gitu ya, yang tadi karena alasannya memang prudent dan karena saya juga tipenya adalah yang bisa lebih bear market valuation risk tadi gitu. Tapi kembali lagi kepada investor masing-masing gitu Mas. Baik, kalau corporate bonds dan juga private bonds ini juga dituntut untuk investor untuk melihat fundamentalnya secara menyeluruh dan juga menguliti secara baik begitu ya, supaya kita kemudian betul-betul kenal secara fundamental begitu perusahaan-perusahaan tersebut. Baik, dari obligasi kita bergerak kembali ke apa yang kemudian kita lihat adalah tentu saja mengenai harga minyak pada hari Rabu, di perdagangan hari Rabu yang melandai begitu ya, karena kemudian investor memantau perkembangan Laut Merah. Namun beberapa saham pelayaran ini menguat. Rekomendasi Anda untuk sektor ini seperti apa Mbak Rafika? Ya, jadi memang ini fenomena yang baru juga ya. Jadi perkembangan dari tensi yang terjadi antara Israel dan Palestina. Memang sangat disayangkan bahwa konflik ini masih terjadi ya sampai sekarang gitu. Dan memang betul bahwa memang ada renewed tension ibaratnya yang terjadi gitu ya, yang mana ini sebenarnya juga udah diekspektasikan sebagian pelaku pasar dari awal gitu. Jadi waktu itu saya juga sempat pernah memberikan komentari di sini juga gitu ya. Saya bilang waktu itu bahwa memang tensi antara Israel dan Palestina jika ibaratnya scope-nya itu tetap pada Israel dan Palestina, mungkin secara dampak itu itu sangat disayangkan, tapi mungkin tidak akan semasif itu. Dalam artian maksudnya pada perekonomian global lah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita perhatikan juga gitu ya di negara-negara di Middle East gitu ya, jika tensi ini tereskalasi atau juga perangnya itu expanded gitu ya, dan yang mana sekarang kita udah melihat kok ada sinyal-sinyal itu gitu. Nah ini sebenarnya dikhawatirkan oleh investor. Jadi kalau kita perhatikan yang terbaru itu kan bahwa memang militan dari Iran ya, Houthi ini memang mereka menyerang kapal-kapal yang lewat di Laut Merah gitu ya, sehingga memang jadinya
kapal-kapal yang lewat di sini gitu ya, yang terutama Israel gitu, dan juga kapal-kapal lain sebetulnya itu jadi reluctant untuk lewat sana, dan juga tentunya itu kan jadi salah satu jalur shipment minyak yang sangat penting ya. Jadinya kapal-kapal ini harus muter gitu lewat Afrika. Nah ini tuh sebenarnya dampak ke saham pelayaran kita tuh gimana ya? Jadi mungkin saya ambil contoh aja, salah satunya mungkin saham Bull ya, PT Buana Lintas Lautan gitu. Jadi Bull ini tuh memang salah satu atau kliennya itu adalah namanya itu adalah Voliton di MCC. Jadi itu adalah perusahaan minyak dan produk turunannya seperti petrokimia. Ini asal Uni Emirates Arab ya, UAE. Dan kalau misalnya kapal yang digunakan oleh Voliton ini itu terpaksa memutari benua Afrika tadi ya untuk melakukan pengiriman barang ke Eropa, itu artinya kan akan ada penambahan biaya nih Mas Vicky untuk charter kapalnya juga gitu. Jadi hal-hal seperti ini sih yang mungkin bisa akhirnya ya sadly, walaupun ini sebetulnya dari sentimen yang tidak baik gitu ya, tapi ini somehow bisa mengatrol kinerjanya saham-saham pelayaran ini. That's why kalau kita perhatikan memang saham-saham pelayaran seperti Bull dan juga mungkin SMDR, Temas, PSSI, TPMA gitu ya, itu tuh ada penguatan gitu dari fenomena ini. Tapi kalau untuk apakah kemudian saya merekomendasikan gitu ya investor untuk ke saham-saham ini ya again harus memperhatikan fundamentalnya lagi sih Mas Vicky. Jadi kalau kita perhatikan contohnya untuk Bull ya, itu kan sebulan terakhir itu kan kenaikannya udah cukup tinggi gitu ya. Jadi seperti yang juga saya komentari gitu ya untuk di episode sebelumnya yang ada saya waktu itu kan saya juga komentarin tentang saham brand dan kawan-kawan gitu. Jadi hati-hati aja, selalu perhatikan valuasi ya. Jadi kalau kita mau masuk suatu saham, selain fundamental kita juga perhatikan gitu. Kira-kira secara teknikal valuasinya sedang di mana? Kalau misalnya tinggi itu juga waspada sih. Gitu, Baik, bicara mengenai fundamental, rupiah juga ini menjadi salah satu indikator fundamental untuk ekonomi Indonesia sendiri yang kemudian mencatatkan penguatan yang sangat signifikan. Usaha jeda berikut kita akan bahas ya Mbak Rafika ya. Dan pemirsa tetap bersama kami, usaha jeda kami akan segera kembali. Saya masih berbincang bersama Mbak Rafika Pribadesti, Research and Advisory Manager B-Money. Kita akan lihat terlebih dahulu pergerakan dari IHSG di pembukaan sesi 1 hari ini. IHSG bergerak menguat, berada di level 7.270,701 dan saham-saham yang sejauh ini masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya adalah ada VTMI, kemudian SRTG, SRAJ, SCM, dan juga Raja. Kemudian juga saham-saham yang masuk ke dalam top losers diantaranya adalah ada Kayu, AEGS, UDNG, RISE, RLF, MGRO, dan lain sebagainya. Anda dapat melihat datanya secara lengkap di RTI begitu ya. Mbak Rafika, mata uang emerging Asia berkibar, rupiah melesat ke posisi tertinggi 1 bulan. Sejauh mana ini dapat kemudian menjadi sebuah booster untuk investor di pasar saham sendiri, dan sektor-sektor mana yang akan terdampak atau mungkin sektor-sektor yang Anda rekomendasikan pagi hari ini, sektor apa saja Mbak Rafika? Oke, Mas Vicky, mungkin saya jawab pertanyaan ini in two separate answers ya. Jadi pertama mungkin kalau rupiah menguat, kira-kira bagaimana sih investor bisa diuntungkan gitu kan. Jadi ya emang kalau kita perhatikan kalau rupiah menguat ini mungkin instrumen investasi yang bisa di-consider oleh investor itu seperti misalnya saham-saham emiten yang ekspor gitu. Jadi kan perusahaan-perusahaan ini kan kalau pendapatannya didominasi oleh ekspor gitu kan bisa mendapatkan keuntungan karena penghasilan mereka itu dalam mata uang asing, dalam hal ini dolar, itu bisa bernilai lebih tinggi ketika dikonversi ke rupiah gitu kan. Kemudian ada juga misalnya obligasi itu juga yang berdenominasi mata uang asing gitu juga akan baik gitu kan karena nilai tukar yang menguntungkan juga saat mengkonversi pembayaran bunga investor dan juga pokoknya untuk kembali ke rupiah gitu. Terus juga kalau dari segi reksadana itu bisa juga consider reksadana yang valuta asing gitu ya, karena reksadana yang menginvestasikan dana dalam aset yang berdenominasi mata uang asing itu bisa mendapatkan keuntungan juga dari penguatan rupiah itu. Dan juga mungkin satu lagi adalah instrumen keuangan derivatif juga gitu ya yang terkait dengan nilai tukar. Jadi misalnya yang kayak related ke kontrak futures atau option juga dari mata uang dan sebagainya. Nah, yang kedua tadi mungkin kalau sektor-sektor ya yang saya lihat itu prospektif gitu ya pada saat seperti sekarang. Itu sih first thing first tentunya ini mungkin jawaban sejuta umat ya Mas Vicky, itu adalah
sektor perbankan sih gitu. Jadi big banks, 4 bank besar kita gitu ya, BBCA, BBNI, BMRI, BBCA, BBNI, BMRI, BBRI gitu kan. Itu kan kita perhatikan juga di bulan ini itu dan sebenarnya udah lately ya, dari sebelumnya juga itu udah menguat, dan memang kita mengetahui bahwa untuk saham-saham perbankan ini dan juga saham-saham big caps lain sebetulnya yang mungkin secara fundamental baik itu memang disukai oleh investor asing ya, yang mana kalau misalnya dalam momentum sekarang Desember gitu kan, window dressing gitu, nanti terus ada January effect juga dan segala macam, itu kalau investor asing masuk yang akan di carry duluan adalah saham-saham itu gitu. Dan juga tambahannya adalah tadi kan kita ngomongin tentang suku bunga ya, jadi akan ada pemangkasan suku bunga di tahun 2024. Nah ini saham-saham perbankan ini juga adalah saham-saham yang interest rate sensitive. Jadi artinya saham-saham yang akan bereaksi paling cepat gitu terhadap perubahan suku bunga. Yang mana kalau misalnya kondisinya adalah pemangkasan suku bunga, artinya dampaknya nanti akan positif. Karena kan suku bunga yang lebih rendah itu akan menurunkan borrowing cost, sehingga harapannya pendapatan dari bank-bank ini akan naik juga gitu. Dan mungkin sektor lain juga yang bisa saya bukan rekomendasikan ya, tapi yang saya sukai gitu ya, yang interest rate sensitif lain itu kita bisa lihat properti gitu kan contohnya, terus otomotif juga, dan mungkin sektor-sektor lain juga yang lagi baik juga ya saat ini itu adalah tentunya consumer goods juga ya, baik yang cyclical dan non cyclical, dan juga kita perhatikan telekomunikasi dan kesehatan juga oke nih Mas Vicky. Lumayan banyak ya. Baik, lumayan banyak karena memang secara proyeksi sendiri untuk sektor-sektor tersebut akan menarik karena bekal optimismenya especially untuk tahun depan ini lumayan banyak dan berdampak ke banyak sektor gitu ya. Makanya kemudian Anda merekomendasikan sektor-sektor tadi. Oke, terakhir untuk tips investasi generasi muda lah ya untuk di tahun 2024 seperti apa Mbak Vika? Oke. Tips investasi tentunya ada yang basic banget juga ya, yang mungkin pemirsa udah terus denger selalu diberikan orang-orang gitu. Jadi pastinya ketahui karakteristik diri sendiri dulu, first thing first. Jadi baik itu dari profil risikonya, tujuan investasinya, horizon investasinya gitu ya, dan tentu juga harus belajar gitu ya, tipe-tipe instrumen investasi, market seperti apa, dan juga nanti kalau udah menentukan instrumen investasinya, apa ya, emiten yang dituju gitu, atau apa substansi dari instrumen investasinya itu harus banget paham gitu. Tapi mungkin ada satu tips unik ya, mungkin yang saya mau share di pagi hari ini, yang juga saya akhirnya sadari belakangan ini gitu, bahwa kita treat aja investasi itu kayak kita belanja sebenarnya. Jadi mungkin kalau kita investasi kan sebenarnya kan kita kayak belanja juga in a way kan. Kita kayak pilih antara berbagai instrumen investasi gitu kan. Mungkin kalau misalnya pemirsa pakai aplikasi misalnya gitu kan, itu bisa pilih tuh antara mungkin mau reksadana, saham gitu ya, atau obligasi atau emas gitu. Nah itu di situ bisa di trade aja kayak seakan-akan kita belanja gitu. Jadi itu jadi fun gitu kan, kita jadi pilih-pilih nih kira-kira dari budget kita ini kita tuh mau spendnya tuh di mana sih? Itu sih yang menurut saya apa ya, mungkin masih belum banyak diangkat bahwa investasi itu harus fun sih Mas Vicky gitu. Baik, oke. Do your research then invest gitu ya. Sebisa mungkin perkaya kasana pengetahuan mengenai berbagai macam instrumen investasi dan invest. Karena investasi adalah salah satu jalan untuk kemudian meningkatkan income di sektor yang lain dan juga bisa menjadi lebih sejahtera begitu ya. Oke, Mbak Rafika, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Terima kasih Yosiki, sampai jumpa.